Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka 'alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtani faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa a'lalan wa sa'ira. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ayna yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu sarra zalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaqina fiha 'alal araiki la yarawna fiha samsan wala zamharira. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa zullilat kutufuha tazlila. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira.
قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Mas Mujahidin. Mujahid. Ya. Besok lagi gue teleponin orang. Mas Mujahid nggak kedengaran, di mute dulu. Pak Mujahid di unmute sendiri Pak, saya kesulitan. Ya. Baik, kita bisa terhubung kembali. Bapak Ibu sekalian, kajian malam hari ini yaitu mewaspadai kebangkitan komunisme di Indonesia. Kalau kita ingat di dalam bukunya Samuel Huntington ya, yang berjudul The Clash of Civilization, pasca Perang Dingin, yang akan menjadi sumber utama konflik manusia yaitu budaya dan agama. Dan ini bisa kita rasakan ya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ada 3 peradaban besar yang akan saling berebut pengaruh, yaitu Barat, Islam, dan Cina. Kita kemudian bertanya-tanya, kalau Barat sudah pastilah identik dengan peradaban Barat, kemudian Islam, Timur Tengah ya. Kemudian Cina ini identik dengan siapa? Maka kita sudah tahu semuanya bahwa partai komunis yang berkuasa saat ini adalah Cina. Dan di Indonesia kita sudah ingat bersama-sama bahwa sejarah Indonesia, komunisme di Indonesia, PKI pernah berkuasa. Dan kita bisa melihat bersama-sama, mengenang bersama bagaimana PKI dalam sejarah di Indonesia yang kelam pada waktu itu. Nah, ini sangat menarik. Maka tema malam hari ini yaitu mewaspadai kebangkitan komunisme di Indonesia. Insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Haiban pada malam hari ini. Ayahanda kita, dipersilakan Ustadz. Dipersilakan Ustadz. Ya dulu Pak.
Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimun nabiyyin. Wa ba'd. Marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita semua, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada saat ini kita bisa hadir dalam pengajian yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kutai Timur. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan stamina spiritual kita melalui pengajian ini. Dengan stamina kita yang kuat, insya Allah kita dapat istiqomah dalam berislam. Amin. Bapak, saudara-saudara sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati, dan seluruh warga Muhammadiyah dimanapun berada, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC, tema kita adalah mewaspadai kebangkitan komunisme di Indonesia. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk selalu waspada. Dan orang yang waspada itu orang yang sadar. Orang yang waspada itu orang yang pikirannya itu hidup. Ya. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, juga oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yuldahul mu'minu min hujrin wahidin marratain. Yang artinya seorang mukmin tidak akan terperosok, ya, tidak terperosok dalam satu lubang sampai 2 kali. Nah, ini peringatan Rasulullah SAW. Asbabul wurudil hadis atau sebab hadis ini muncul, itu ada peristiwa ketika terjadi perang Badar. Ada pihak musuh, orang kafir, yang bernama Abu Aizah. Dia seorang penyair, ya, ikut berperang, dan dia seorang yang ya provokator begitu ya. Nah, kebetulan tertangkap, ditahan. Lalu dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Mereka menceritakan dengan kondisi dirinya dan keluarganya yang sangat fakir dan miskin. Lalu meminta kepada Rasulullah supaya dibebaskan tanpa tebusan. Karena dalam Islam itu kalau terjadi peperangan, kemudian ada musuh yang tertangkap, itu bisa dibebaskan dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah membayar jizyah, membayar tebusan. Nah, Abu Izzah ini menceritakan, ya, sehingga Rasulullah SAW, beliau seorang yang sangat sensitif, ya, melihat merengek-rengek begitu, beliau kabulkan. Jadi Abu Izzah ini dibebaskan, ya, dan diminta untuk tidak mengulangi, dan dia berjanji tidak akan mengulangi. Tetapi ketika sudah bebas,
dia bergabung kembali dengan kaumnya dan dia memprovokasi ya untuk membunuh Rasulullah. Nah, dan dia juga kemudian ikut dalam peperangan. Sehingga ketika terjadi perang Uhud, Abu Izzah ini tertangkap lagi. Ya, Abu Izzah ini tertangkap lagi. Kemudian dia merengek-rengek lagi kepada Rasulullah. Dia menyampaikan lagi bahwa dirinya orang miskin, orang fakir. Demikian juga keluarganya. Jadi minta dibebaskan secara gratis. Nah, yang kedua ini Rasulullah tidak mau. Kamu dulu dibebaskan, berjanji tidak akan mengulangi, ternyata mengulangi lagi. Kali ini tidak akan kubebaskan. Rasulullah bersikap tegas. Dan sikap tegas Rasulullah ini yang perlu kita tiru. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fatih ayat 29. Sikap tegas Rasulullah terhadap orang kafir ini. Ya. Di samping sabda beliau yang tadi saya bacakan, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ya, oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Nah, di dalam surat Al-Fatih ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'hu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad, ya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta orang-orang yang beriman yang menyertai hijrah beliau dari Makkah ke Madinah, itu asyidda'u 'alal kuffar. Bersikap tegas terhadap kekafiran, terhadap orang-orang kafir. Kufar, jamak dari kafir. Sikapnya tegas. Ruhama'u bainahum. Tetapi sesama muslim berkasih sayang. Penuh maaf. Penuh pengertian. Ya, kalau keliru dimaafkan. Kalau salah dinasihati. Nah, terhadap sesama muslim. Tapi terhadap kafir saklek. Tidak ada basa-basi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, maka Abu Izzah ini tidak dibebaskan lagi setelah tertangkap yang kedua kalinya. Dan ini menjadi pengalaman. Orang kafir itu tidak bisa dipercaya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 244, ya, Allah menyatakan wal kafiruna humuz zalimun. Wal kafirun, orang-orang kafir. Ya. Wal kafirun. Ya, di sini ada alif lam ta'arif yang menyatakan bahwa semua orang kafir. Wal kafiruna humuz zalimun, orang-orang yang zalim. Ya. Zalim itu lawannya daripada adil. Jadi tidak ada orang-orang kafir itu yang bisa adil. Pasti dia zalim. Nah, kalau toh kelihatan adil itu hanya untuk menutupi takiyah. Ketika dia sudah kuasa, maka sifat zalimnya itu akan muncul. Maka ini yang perlu waspada kita. Ya, seperti Abu Izzah ini. Zalim. Ya, ketika ditangkap pertama pada waktu perang Badar, merengek-rengek, dilepas, ya, berjanji tidak akan mengulangi. Ternyata dia mengulangi lagi, memprovokasi orang-orang kafir untuk membunuh Rasulullah, untuk memerangi Islam, kemudian tertangkap lagi. Nah, ini bukti bahwa orang kafir itu zalim. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, cukuplah 2 kali ini saja. Nah, sehingga sabda beliau, la yultaghul mu'minu, ya, min hujrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak boleh terperosok dalam satu kejadian, ya, sampai 2 kali. Ya, ini peperangan kejadian ini.
Ya, sampai 2 kali. Nah, para jamaah rahimakumullah, maka dengan hadis dan ayat-ayat yang saya bacakan tadi, Islam mengajarkan kepada kita agar kita selalu waspada kepada orang kafir. Orang kafir, orang yang tertutup hatinya untuk mengenal Allah. Sehingga dia tidak bisa mengenal Allah karena sudah tertutup, tidak kelihatan oleh hatinya, sehingga dia menjadi ateis. Nah, kelompok yang ateis ini siapa? Ya komunis. Ya, komunis itu ajarannya ateis, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita lengah. Ya. Dan jamaah rahimahullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan tadi, ya, bahwa orang-orang mukmin itu tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Seperti Rasulullah SAW, dia tidak menyebut an-nabiyyu, ya, tetapi al-mu'minu, la yuldagul mu'minu, bukan la yuldagul nabiyyu, tidak, ya, mu'minu, orang mukmin. Jadi kapan saja, kalau nabi kan sudah tidak ada lagi. Kalau mukmin itu sampai nanti dunia ini kiamat, ya, baru tidak ada lagi orang mukmin. Selama masih ada orang mukmin itu jangan sampai terperosok hingga 2 kali. Nah, supaya tidak terperosok, maka harus waspada. Ya, harus waspada. Jadi untuk kepentingan umat dan kepentingan Islam, jangan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk pribadi sepenting kita selamat, orang lain terserah. Itu kepentingan pribadi. Yang penting aku nyaman, orang lain terserah. Itu kepentingan pribadi. Tapi sebagai seorang mukmin tidak boleh demikian. Kita harus memikirkan Islam dan umat Islam. Nah sekarang kita bicara tentang komunisme. Ya, komunisme ini yang dihadapi adalah Islam. Dan mereka itu ada taktik, ada strategi. Ya. Mereka ini menghalalkan segala cara bagaimana supaya bisa memenangi perjuangan. Ya. Melawan umat Islam berat. Nah, sekarang bagaimana menjatuhkan orang-orang yang berpengaruh terhadap umat Islam, yaitu ulama. Nah, ini ulamanya, tokohnya dijatuhkan satu persatu. Ini salah satu cara komunisme. Di Samarinda sudah terjadi, ya, entah itu komunis atau bukan, tapi yang jelas seorang ulama dilempar pakai batu besar ketika sedang naik mobil. Itu pada hari raya Idul Adha yang lalu. Ya, ini contoh di Samarinda. Ya, kenapa kok saya mengatakan itu ada arah ke komunisme? Yang melawan ulama, yang berani terhadap ulama itu adalah orang-orang ateisme, komunisme. Ya, karena yang menghalangi perjuangan mereka itu para ulama. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, perlu kita waspadai. Ideologi komunis itu sebenarnya tidak pernah mati, ya, hanya tiarap saja, dan selalu menjalin hubungan dengan partai-partai komunis di negara-negara lain. Ada komunis internasional, ya, Komintern. Maka setiap bulan Mei itu Partai Komunis Cina itu selalu menyampaikan selamat kepada komunis di Indonesia. Ya, mungkin kita tidak memperhatikan. Padahal tiap tahun itu, setiap bulan Mei mereka mengucapkan selamat. Selamat berjuang. Dan mereka support. Jadi selama ini hanya tiarap saja. Nah, saudara-saudara sekalian, kita harus tahu bahwa
kita tidak usah kita bicara sejak masuknya komunis ya, tetapi kita perlu mengetahui pengalaman dengan komunis ini yang melibatkan umat Islam sebagai korbannya. Itu sebenarnya semenjak awal komunis datang, siapa yang jadi korban? Yakni Syarikat Islam dipecah, yang kemudian dikenal dengan Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih. Syarikat Islam Merah ini yang kemudian menjadi komunisme. Nah, ya. Dan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia, ya, pada tahun 1923. Nah, pengalaman yang paling menyesakkan hati kita adalah pada tahun 1948, ya. Dan itu prolognya sebenarnya sudah dimulai sejak 17 Agustus, pada sejak bulan Desember tahun 1945, ketika orang komunis ya mengekor dari kelompok sosialis ya tidak setuju dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini perlu dicatat ini. Orang komunis tidak setuju dengan proklamasi yang disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Dan itu tidak omong kosong. Ya. Kemudian terus bergulir sampai puncaknya pada tahun 1948. Ya. Ya, setelah tokoh PKI ya, Amir Syarifuddin Harahap dicopot dari jabatan Perdana Menteri, diganti oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Hatta, ya. Nah, maka kemudian mereka mengkristal sampai akhirnya kemudian melakukan kudeta, ya, pada bulan September tahun 1948. Dan di sini banyak korbannya, ya. Korbannya banyak di kalangan umat Islam, ya. Di Madiun itu berapa ulama yang disiksa kemudian dibunuh. Ada Kiai Haji Zuhdi Effendi, itu sedang sholat tahajud, ya, kemudian ditangkap, kemudian dipukuli karena tidak apa-apa, tidak mempan, akhirnya dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditablek, dilempari batu-batu besar, ya, sampai mati, ya. Nah, kemudian juga Kiai Dimyati, ya, itu juga jam 3 malam diculik, kemudian kakinya diikat, ditarik dengan kuda sepanjang 10 km, ya, dan banyak yang lain-lain lagi. Nah, bukan hanya di situ, pondok pesantren Gontor yang terkenal itu juga menjadi sasaran orang-orang komunis. Tapi alhamdulillah tidak ada korban, ya. Tapi yang banyak korban di daerah Madiun, di Magetan, kemudian di Blora, di Boyolali, itu banyak ulama dan para santri yang menjadi korban kebiadaban orang-orang komunis. Nah, ini lubang pertama, ya, yang diingatkan oleh Rasulullah. Karena ya, di antara saudara kita ini ada yang dulu memang enggak dekat-dekat dengan PKI. Maka mereka yang banyak korban. Alhamdulillah kita warga Muhammadiyah itu sejak awal waspada. Jadi hampir tidak ada yang jadi korban, ya. Ya kalau ada 1-2. Nah ini. Nah saudara-saudara sekalian, jadi
ini merupakan satu lubang yang pertama yang menjerumuskan bangsa Indonesia dan umat Islam, ya, di mana banyak ulama-ulama yang menjadi korban kebiadaban kaum komunis. Ya. Nah, ternyata karena kita menghadapi agresi Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka pemerintah memberikan maaflah kepada komunis, ya, dengan harapan sama-sama menghadapi agresi Belanda. Kemudian setelah kita bisa merebut kembali dari agresi Belanda ini, kita bisa membangun bersama-sama, ya, sebagai warga negara, ya. Tetapi ternyata Partai Komunis ini kemudian mengulangi lagi, ya, mengulangi lagi kejahatannya. Nah, dengan berbagai macam proloh yang dibuat oleh komunis untuk melakukan kudeta kembali. Dan kudeta itu terjadi pada tahun 1965, pada bulan September, ya, yang dipimpin oleh Kolonel Untung, ya. Nah, alhamdulillah atas bantuan dan izin Allah Subhanahu wa taala, TNI beserta umat Islam dapat menggagalkan kudeta ini. Dan ini kudeta yang keempat kalinya, karena tahun 62 itu juga melakukan, tapi kecil-kecilan, ya, berpusat di antara Gunung Merapi dan Merbabu, sehingga dikenal MMC, Merbabu Merapi Komplek. Ya, itu tahun 62. Itu juga komunis melakukan makar, ya, ketika Indonesia, ketika pemerintah bersama rakyat konsentrasi untuk membebaskan Irian Jaya atau Papua pada tahun 62, komunis melakukan makar, ya, yang berpusat di Ngablak, sebuah desa di dekat tempat wisata air mancur Kopeng, ya, antara Gunung Merbabu dan Merapi. Disinilah basis daripada gerakan komunis, ya. Jadi di antara 48 sampai 65 itu sudah ada, ya, gerakan makar di situ. Ya, di sana juga banyak umat Islam yang menjadi korban, ya. Saudara-saudara sekalian, namun ini dibanding dengan peristiwa Madiun tahun 48 dengan peristiwa tahun 65, ini lebih kecil skalanya, ya, hanya di Merbabu Merapi Komplek. Ini seperti yang terjadi pada tahun 1927, 1937, ya. Ini skalanya lebih kecil, tidak secara nasional. Tapi ini juga menjadi peringatan buat kita, ya. Ini juga menjadi lubang yang menjerumuskan kita, ya. Nah, yang kita ingat, dan ini sangat dampaknya sangat besar, yaitu peristiwa gerakan 30 September, ya, atau Gestapo yang terjadi pada tahun 1965. Nah, sebelumnya itu Kongres Umat Islam pada tahun 1957 yang diadakan di Palembang, ya, itu minta supaya Presiden mengeluarkan dekret pelarangan PKI. Ya, jadi para ulama ini memang selalu berada di garda di
paling depan menghadapi kemungkaran yang dilakukan oleh siapa saja termasuk oleh PKI. Ya. Karena presiden itu tidak begitu respect terhadap hasil kongres ya, ulama se-Indonesia di Palembang, bahkan seakan beliau itu membela komunis PKI, maka pada tahun 58 terjadi pemberontakan PRRI. Dan PRRI ini karena presiden itu dinasihati nggak mempan, sudahlah kita memisahkan diri saja orang-orang dari Sumatera sana. Ya, jadi ini hanya sebagai koreksi terhadap keperpihakan Bung Karno atau Insinyur Soekarno terhadap komunis, ya, Partai Komunis Indonesia. Nah, ini dimanfaatkan oleh komunis. Ya, orang-orang Masumi itu waspada, tapi sebagian ada juga orang-orang Islam yang tidak waspada, ya, yang mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu maka orang-orang komunis, para tokoh komunis, ya, itu berusaha untuk mempengaruhi dan mereka mempengaruhi pemerintah dan mereka ingin melakukan sebuah kongres pada bulan Agustus tahun 59 itu akan diadakan kongres, tetapi tentara itu berusaha keras untuk menggagalkan kongres PKI. Di sini tampak lebih nyata bahwa Presiden Soekarno itu membela komunis. Ya, ini kelihayan komunis. Dan di sini ada sebuah peristiwa yang jarang kita dengar, jarang kita baca. Banyak yang tidak mengetahui pada tahun 59 ketika konstituante mengadakan berkali-kali sidang itu hampir berhasil. Lobby-lobby yang dilakukan oleh wakil-wakil dari umat Islam ya sudah bisa diterima oleh semua kelompok termasuk komunis. Tapi lagi-lagi di sini lehainya komunis. Ini yang perlu kita waspadai. Ya, kalimatnya indah, kalimatnya menarik, kalimatnya bagus. Melakukan interupsi dalam sidang itu. Pimpinan sidang, interupsinya begitu. Saudara-saudara kita yang dari Jakarta ini belum sholat asar. Sementara saudara-saudara kita yang dari daerah, anggota-anggota DPR dari daerah, ya, itu sudah dijamak. Tapi yang di Jakarta belum. Ini waktunya sudah dekat dengan waktu maghrib. Minta supaya diskors. Ketika diskors itulah maka DNID itu keluar lalu menghadap Bung Karno. Di sana ada Jenderal Nasution. Dan ini membalik fakta. Ini salah satu ciri dari komunis itu suka membalik fakta itu. Fakta itu bagus sidang itu. Tapi oleh AID disampaikan ke Bung Karno katanya terjadi ketegangan dan ini membahayakan negara, membahayakan persatuan. Oleh sebab itu Bung Karno didesak supaya diadakan dekret untuk membubarkan konstituante. Saat itulah Bung Karno masuk sebentar membuat konsep, kemudian mendekretkan dibubarkannya konstituante. Dan berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini banyak yang tidak diketahui. Ya, lalu kemudian ketika Aidit kembali ke balai sidang, ketika akan dibuka sidang, beliau angkat tangan, Bapak Ketua, kita sudah tidak berhak lagi untuk meneruskan sidang karena kita sudah dibubarkan oleh Presiden.
baru saja dekret presiden dikeluarkan. Tanggal 5 Juli tahun 1959. Nah, disinilah keberhasilan komunis, ya, dengan membubarkan konstituante, kemudian membentuk DPR GR. Di dalam DPR GR itu banyaklah orang-orang komunis. Masyumi tidak bisa masuk karena sudah dibubarkan, dan di Kabupaten banyak yang tidak bisa masuk. Nah, sementara kelicikan komunis ini dalam anggota DPR GR itu bukan saja PKI-nya, tetapi juga ada wakil dari Gerwaninya, dari pemuda rakyatnya dan sebagainya. Nah, ya, Bismillah. Yang perlu kita ingat bahwa Honorable PKI tidak semua menggunakan komunis. Berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah induknya, kemudian ada Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Hizbul Wathan Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Guru Muhammadiyah. Semua Muhammadiyah. PKI tidak. Nah, hanya satu saja Partai Komunis Indonesia. Wanitanya namanya Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani. Pemudanya pemuda rakyat, bukan pemuda komunis, tetapi ya komunis. Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia, IPI. Oleh sebab itu dalam dialog ILC, ya, beberapa waktu yang lalu, Bejo Untung itu mengatakan IPI bukan PKI. Ya, kalau kata komunisnya memang nggak ada, tetapi ideologinya adalah komunis. Nah, jadi dia mengelak, Gerwani bukan PKI, IPI bukan PKI, Pemuda Rakyat bukan PKI. Ya, PKI-nya cuma satu. Nah, itu kelicikan mereka itu. Ya, Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini yang perlu kita waspadai. Jadi tidak mesti dengan kata-kata komunis, ya. Tapi yang perlu kita kenali adalah sifat-sifatnya, sifat daripada komunis ini yang perlu kita kenali, ya. Nah, kita lihat sejarah dulu sedikit. Nah, setelah komunis itu ada di hati Bung Karno, maka masukan-masukan dari komunis ini dapat diterima oleh Bung Karno. Awalnya tidak, tapi karena banyak tokoh-tokoh Masyumi yang melakukan kritik keras terhadap Bung Karno, maka Bung Karno ini juga kesal, dikritik terus-menerus. Sehingga komunis masuk itu, wah, dia merasa dibela. Sehingga usulan dari komunis diterima. Ya, Bung, kasarannya begitu. Bung, bubarkan aja Masyumi. Ya, karena sudah terlibat dalam PRRI. Memang ada beberapa tokoh Masyumi, ya, tetapi secara pribadi bukan Masyuminya. Ya. Ya, ada di dalam PRRI. Alasan itulah maka Bung Karno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 200 tahun 1960 tentang permintaan supaya Masyumi bubar. Kalau tidak, maka akan dibubarkan. Jadi Masyumi belum sempat dibubarkan, tetapi membubarkan diri. Ya. 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 Jadi kemudian juga Partai Sosialis, ya. Ya, karena dianggap anti Nasakom itu dibubarkan. Ya. Nah, sejak itulah maka orang-orang komunis makin dekat. Ya. Tahun 62, ya, tahun 63 komunis memprovokasi Bung Karno supaya melakukan konfrontasi dengan Malaysia dengan ungkapan ganyang Malaysia. Ya. Padahal orang Malaysia itu satu rumpun. Bahkan raja-raja Malaysia, ya, itu banyak yang dari Indonesia. Ya. Raja Malaysia Johor itu dari Sumatera Barat. Jadi orang-orang Minang itu banyak yang merantau di sana sejak ratusan tahun yang lalu.
Ya, mereka berdagang, kemudian mendirikan kerajaan di sana. Ya. Nah, masih kalau kita lihat sejarah itu sejak abad ke-12, ya, abad ke-16 atau tahun 1500-an, ya, ketika Portugis itu menyerang Malaka, maka banyak yang kemudian pedagang-pedagang dari Padang, yang dari Jawa itu eksodus dari Malaysia, dari Malaka itu. Ya, kemudian masuk ke Indonesia lagi, ya, ke pantai-pantai Sumatera dan pantai-pantai Jawa, Kalimantan. Nah, jadi sebenarnya ya tidak seharusnya berkonfrontasi dengan Malaysia. Kita serumpun dan kita banyak yang ada hubungan darah, ya, banyak hubungan antara orang Indonesia dengan orang Malaysia. Tapi ini komunis yang memprovokasi Bung Karno sehingga terjadi konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Ya. Nah, kemudian ulama-ulama kita difitnah. Buya Hamka itu difitnah, katanya melakukan diam-diam mengadakan pembicaraan dengan Tengku Abdurrahman di Pontianak. Kedoknya melakukan tahlilan, ya. Masa paham kata tahlilan, ya. Ya, kedoknya tuduhannya PKI kan begitu. Kemudian juga dituduh membunuh Menteri Agama Saifuddin Zuhri. Ya. Tidak mungkinlah ulama besar yang paham dengan hukum Islam. Nah, tapi ini tuduhan-tuduhan, ya. Nah, Buya Hamka. Kemudian Yunan Helmi Nasution juga dipenjarakan. Kiai Haji Isa Ansori, ya, Kiai Haji Mukhtar Ghazali, Kiai Haji Ezet Mutakin, Kiai Soleh Iskandar, Kiai Haji Ghazali Sahlan, Kiai Haji Dalari Umar, ya, Pak Kasman Singatimeja, ya, Buya Nasir, Datuk Sinaro Panjang, juga semua menjadi korban-korban dari komunis. Nah, ini ulama karena mereka ini sebagai penggerak, kita tahu siapa Buya Hamka, siapa Pak Yunan Nasution. Pak Yunan Nasution ini yang menggagas dan membuat PTDI, ya, Pendidikan Tinggi Dakwah Islam, untuk menyaingi Universitas Rakyat yang didirikan oleh PKI. Jadi PTDI ini ditokoi oleh para militer dan polisi. Ada Yunan Helmi Nasution, ya. Nah, ada banyak jenderal-jenderal yang sana, ya, termasuk Jenderal Sudirman, ya, Jenderal Sudirman lain panglima besar itu bukan, bapaknya Pak Basofi Sudirman, ya. Nah, ini mendirikan PTDI dan mereka membuat proyek-proyek yang menyentuh rakyat. Ya, jadi seperti pertanian, pembuatan irigasi, kemudian perpustakaan masjid. Saya masih ingat betul karena saya juga ikut mencari buku-buku untuk membuat perpustakaan masjid yang digerakkan oleh PTDI. Ya. Kemudian membuat radio-radio, ya, sampai di Sorong ada, di Makassar ada, Surabaya, Solo, Semarang, Magelang, Jogja, Cilember, Jakarta, Bandung, ya, ada semua itu radio-radio yang dibuat oleh PTDI ini. Nah, ini para ulama ini tergabung dalam PTDI, ulama-ulama ini, dan banyak kalangan militer yang tergabung di sana. Nah, ini yang berhadapan langsung dengan komunis. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian pada tahun 1965 ini sejak bulan Maret ini sudah ada gerakan, ya, untuk pematangan situasi. Ada namanya latihan bahaya udara. Itu kalau sudah malam hari ada sirine, ya, semua lampu harus dimatikan, tidak boleh orang keluar malam. Kalau siang hari juga begitu. Begitu ada suara sirine, setiap orang harus sembunyi.
Entah apa yang dilakukan oleh komunis pada waktu itu. Ya, jadi inilah gerakan-gerakan komunis yang sekarang kan terjadi juga ini. Ulama-ulama ya difitnah, ada Kiai Haji Habib Rizik difitnah, ya, ada lagi siapa, ya, ulama-ulama yang diincar oleh ya jelas ini adalah paham-paham komunis, ya. Oleh sebab itu kita harus waspada, ya. Nah, komunis itu tidak segan-segan untuk menculik lawannya, untuk menyiksa dan akhirnya membunuh. Ya, dengan disiksa, dengan biadab, ini akan menimbulkan ketakutan dari lawan-lawannya. Itu maksudnya komunis, ya, supaya menimbulkan ketakutan dan tidak garang menghadapi komunis. Saudara-saudara sekalian, bagi kita, ya, ini sebuah kalau kita hubungkan dengan hadis, ini lubang yang mudah-mudahan ini lubang yang terakhir, jangan terjadi lubang lagi, ya, jangan kita masuk ke dalam lubang, karena kita sudah banyak menjadi korban di tahun 65 nih, dari tahun 60, pokoknya setelah bubarnya Konstituante, bubarnya Masyumi, wah sudahlah. Satu demi satu ulama-ulama, karena banyak di kalangan Muhammadiyah ini, ya, yang menjadi korban fitnah, ya. Kalau korban pembunuhan tidak terlalu banyak lah, tidak banyak. Tapi korban fitnah ini yang luar biasa, dan ulama-ulamanya, ulama-ulama yang kaliber internasional bahkan, ya, kayak Pak Buya Hamka, ya, Haji Sansori, tokoh Persis, Buya Nasir, ya, yang dikenal dengan Datuk Sinaro Panjang, itu juga orang yang tingkat keulamanya itu sudah jumhur, ya, tingkat internasional. Ya, kita ingatkan, ya, inilah lubang yang terakhir, ya, jangan sampai kita terjebak lagi ke dalam lubang ini. Nah, saudara-saudara sekalian, nah, sekarang kebangkitan komunis, ya, kita kurang lebih 5 menit lagi, ya. Kebangkitan komunis ini sudah tampak adanya tuntutan pencabutan tetap MPR nomor 25 tahun 66, ya. Adanya tuntutan penghapusan sejarah pengkhianatan PKI dalam kurikulum. Setahun yang lalu saya menemukan sebuah buku untuk SMK di toko Aziz. Saya buka yang bagian sejarah ini. Ketika bicara tentang DI, TII, tentang berbanyak halaman. Tapi ketika bicara tentang komunis, 1 halaman. Dan itu bunyinya apa? Bunyinya hanya percobaan pemberontakan yang dituduhkan kepada komunis. Sekira ini yang penulisnya itu berindikasi komunis. Saya pada waktu itu kenapa nggak saya beli, ya? Ketika saya cari lagi buku itu sudah tidak ada. Nah, menghapus litsus. Dulu setiap pegawai mesti ada litsus. Kebetulan saya juga pernah menjadi tim litsus. Itu dihapus. Sekarang pegawai tidak perlu litsus lagi. Ya. Terus banyak putra-putri PKI yang masuk parpol. Kalau putra-putri PKI yang dia muslim yang baik, ya nggak apa-apa. Tapi ini yang masuk ini putra-putri yang anti kebenaran, ya. Ya. Kemudian ada pembuatan buku putih, ya. Kemudian ada usulan untuk rekonsiliasi, ya. Kemudian pembelaan Komnas HAM, LSM liberal untuk PKI. Ini tanda-tanda kebangkitan komunis. Jadi sekarang sudah kita rasakan bahwa komunis sudah bangkit dari tiarapnya.
Komunis tidak pernah mati, hanya tiarap. Sekarang sudah bangkit dari tiarapnya. Ya, komunis itu seperti buaya yang timbul. Mungkin saudara-saudara yang lahir setelah tahun 60 mungkin tidak merasakan. Kalau saya merasakan betapa kejamnya komunis. Ya, rakyat dibuat tegang, dibuat stres, dimiskinkan. Nah, ini yang perlu kita ingat, ya, tentang kebangkitan komunis ini, ya. Banyak sekali, tetapi yang perlu saya ingatkan supaya kita waspada, ya, agar kita tidak terjebak kembali seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jangan kita terperosok lagi karena kerugian besar. Setelah G30S itu banyak umat Islam yang murtad, ya. Walaupun dulu Islamnya KTP, tapi sebenarnya kalau dibina masih bisa Islam, tapi karena terlambat, ya. Banyak yang masuk ke agama lain, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, maka perlu kita waspadai, ya. Setiap orang-orang yang anti kepada Islam itu pasti di sana kita pahami itu pasti ada unsur komunisnya. Nah, ini ciri khasnya itu. Suka membalik fakta, suka mengadu domba, ya, melempar batu sembunyi tangan, melakukan sabotase, ya, itu ciri-ciri komunis yang harus kita waspadai, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saya mengharapkan kita semua untuk sering membaca berita-berita, terutama dari televisi kita, televisi Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah, majalah-majalah Islam, ya. Kita akan selalu diingatkan terhadap bahaya-bahaya kebangkitan komunis ini. Sekarang sudah tampak di mata kita, ya. Situasi sekarang sudah mirip tahun 65 menjelang G30S. Ya, pertama banyak ulama yang disudutkan, ya, dibully. Yang kedua, rakyat dibuat bingung. Yang ketiga, ada upaya pemiskinan, rakyat dibuat miskin. Nah, kemudian kerjasama dengan negara komunis, ya. Ini persis tahun 65, ya. Nah, ini yang perlu kita waspadai sebagai warga Muhammadiyah. Kita harus benar-benar kita cermat, ya. Setiap perkembangan di masyarakat kita harus cermat, karena kadang-kadang kita tidak terasa, ya, dengan gerak-gerik komunis ini yang juga melakukan takyah. Kadang-kadang kita menganggap itu tidak berbahaya. Saya ingat tidak sedikit tokoh komunis itu yang bisa membaca Al-Quran, bisa melakukan sholat dengan seperti orang sholat yang khusyuk padahal dia komunis. Ya, ada dulu alumni PGA, ya, yang guru-gurunya semua Muhammadiyah, ya, Mahat Islami Muhammadiyah, tapi dia tokoh Gerwani. Bacaan Qur'annya bagus sekali, tapi tokoh Gerwani. Jadi jangan kita terkecoh dengan orang yang pandai salam baca Al-Quran, tapi gerak-geriknya harus kita waspadai. Ya, ini yang perlu kita cermati. Saudara-saudara sekalian. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan identitas formalnya, ya. Misalnya ini alumni sekolah Muhammadiyah, pasti dia kader Muhammadiyah, pasti bukan komunis, belum tentu, ya. Kita tahu yang namanya Saifuddin Ibrahim itu seorang pendeta, dia alumni Pondok Pesantren Nuriyah Sobran Solo, ya. Jadi ini yang perlu kita waspadai, ya. Sekali lagi bahwa Islam mengajarkan kita supaya selalu waspada
Jangan sampai kita terjebak. Ya, banyak yang kalimat-kalimat yang menjebak, ya, dengan istilah harmoni, dengan istilah kebersamaan, ya, tapi kita terbawa tidak terasa ke sana. Ya. Nah, saya kira demikian, saudara-saudara sekalian, apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, agar kita lebih waspada menghadapi perkembangan situasi yang sekarang ini sudah kita tidak boleh ragu-ragu lagi bahwa komunis memang sudah bangkit. Ya, walaupun tidak memakai kata-kata komunis, ya. Inilah komunis gaya baru, ya. Jadi tidak menggunakan kata komunis, tapi sifat gerakannya persis gerakan komunis. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Kiai Haji Muhammad Haiban. Luar biasa. Sangat bersemangat sekali menyampaikan tentang mewaspadai kebangkitan daripada komunis. Kita sebagai orang beriman jangan atau tidak boleh terperosok kedua kalinya. Oleh karena itu harus tetap waspada. Ideologi komunis itu tidak pernah mati, tapi tiarap saja. Dan saat ini menurut beliau sudah bangkit dari tiarapnya. Saat ini komunis sudah bangkit dari tiarapnya. Tanda-tandanya sudah banyak tadi disebutkan oleh beliau. Sama seperti tanda-tanda pada tahun 65. Ya, diantaranya menjatuhkan tokoh-tokoh agama, tokoh ulama, ya, kemudian membuli, dan cuman masalahnya ya barangkali banyak yang perlu kita sampaikan, perlu kita diskusikan pada malam hari ini. Ya, kalau tanda-tandanya memang indikasi-indikasi sudah banyak. Namun barangkali kalau kita kemudian bertanya, apakah ada organisasi komunis? Ya, memang tidak ada. Tetapi tanda-tandanya memang sudah kita bisa lihat bersama. Saya kira masih ada waktu, ya, masih longgar. Dipersilakan di antara teman-teman kita peserta kajian untuk menyampaikan pertanyaan. Persilakan. Pak Parnoto tuh sudah angkat tangan. Oh, silakan Pak Parnoto dari Kutim. Pak Parnoto, alhamdulillah sudah sehat Pak Parnoto. Silakan Pak Parnoto. Silakan. Silakan Pak. Masih belum nyambung. Ya, saya Pak Mujahid. Hah? Saya Pak Mujahid kalau gitu, kalau belum masuk. Ayo, silakan, Mas Yakub. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Haiban yang telah sudi untuk meluangkan waktu, ya, mengisi kajian kita pada malam hari ini. Apa yang Pak Kiai sampaikan itu juga terkait dengan wawasan kita tentang sejarah, ya, perjalanan bangsa, yang tentunya memang kita lebih fokus membahas tentang gerakan komunisme, ya. Kita mengetahui bahwa memang pertama masuknya komunisme adalah masuk ke gerakan Islam, yaitu Syarikat Islam. Dan di situ ada Semaun, ya, memang kita juga perlu sadari bahwa Haji Umar Said Cokroaminoto itu memiliki 3 murid, Semaun, Soekarno, dan Kartosuwiryo. Jadi ketiganya, ya, harus berpencar dengan ideologi masing-masing. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa memang bahaya laten daripada komunisme ini tidak bisa dipungkiri. Saya mengamati dari 2 tokoh yang memang
secara torehan sejarah itu tidak bisa dipungkiri. Mereka mampu menggoreskan sejarah itu. Ya, saya sebut saja Alimin dan Tan Malaka, ya, itu. Dua-duanya ini kan diangkat jadi pahlawan nasional, Pak. Jadi sementara seperti Kahar Muzakar, Kartosuwiryo kan begitu sulit untuk masuk. Ya. Padahal mereka pejuang real sebelum itu dan ada dinamika kebangsaan sebelum dekret presiden itu. Nah, dari kasus-kasus yang ada, dan kita melihat misalnya DNID, itu kita tidak pernah melihat perjuangannya pada saat kemerdekaan. Ya, Tan Malaka itu hadir setelah proklamasi. Ya. Yang lain juga demikian. Boleh dikatakan mereka adalah pahlawan kesiangan gitu. DNID itu hanya hadir pada saat penculikan Soekarno di Rengas Dengklok. Nah, terlibat, tetapi di persiapan tidak banyak muncul. Itu salah satu catatan sejarah yang saya baca. Dan saya kira ada satu kepiawaian memang, ya. Seperti misalnya Tan Malaka yang dieksekusi di Kediri, ya, ditembak mati pada saat itu juga ternyata mampu menjadi pahlawan nasional pada tahun 60-an. Nah, dari peristiwa ini saya kira dalam waktu 3 tahun itu mampu membalikan keadaan dan kembali memberikan pengaruh dan bahkan sempat membuat Bung Hatta juga frustasi di tahun 57 dan memilih untuk meninggalkan Bung Karno dari kabinet. Saya kira seperti itu. Dan begitu hebatnya pengaruh dipersingkat, mereka, Pak Yakub. Begitu pengaruhnya hebat mereka, begitu hebatnya pengaruh mereka, saya kira generasi muda kita saat ini perlu memahami, apalagi sejarah perjuangan bangsa itu juga sekarang tidak ditemukan di pelajaran kita. Nah, bagaimana sikap Muhammadiyah? Saya pikir jelas ya, tahun 63 pada saat itu ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah berdiri, 1 Oktober juga berdirilah Kokam tahun 65. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ya terkait penyadaran sejarah di masa lampau yang begitu kelam ya. Kita tidak membaca personal atau tidak mempermasalahkan personal keturunan yang memang benar-benar menjadi seorang mukmin atau kembali menjadi bagian daripada bangsa ini, akan tetapi pemikiran daripada komunisme ini bagaimana cara-cara untuk bisa menyegarkan, mengingatkan agar generasi muda kita memahami bahaya laten komunisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Agus Ridwan, Pak Mujahid. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan Pak. Siapa tadi? Pak Agus. Pak Agus, silakan Pak Agus. Dari mana Pak Agus? Oh, syukran di Sangatta. Oh ya, silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menarik materi yang disampaikan oleh ayahanda kita hari ini, tokoh kita, ulama kita. Jadi ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait persoalan perbandingan bahaya laten komunisme dengan bahaya daripada kapitalisme. Kalau saya mencermati histori daripada komunisme ini kan jelas literaturnya. Dan kita bisa mengikuti sejauh mana dia bisa melakukan perkembangan. Dan akhir-akhir ini saja begitu sangat terasa dia menguasai lini kehidupan di dalam pemerintahan negara kita pada saat ini. Namun sebenarnya kita terjajah dalam sebuah satu kehidupan pemberlakuan pola-pola kapitalisme yang melilit kita. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana sebenarnya kita ini melawan kapitalisme ini yang sudah nyata menjajah kita, sedangkan begitu khawatirnya kita terhadap bahaya laten komunisme yang baru mau muncul. Kita perlu ketahui bahwa kapitalisme itu menggiring pola satu kehidupan di mana manusia menjadi hedonis, mengumpulkan harta, dan lain sebagainya. Yang kedua, individualistik. Jadi satu dengan yang lainnya itu cenderung untuk tidak memiliki nilai-nilai hablum minan nas. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Itu terjadinya satu penindasan, perbuatan yang tidak manusiawi dan ketidakadilan itu akibat daripada perbuatan-perbuatan kapitalistik gitu. Nah, dalam komunisme sendiri
Kalau dia beriring dalam sosialismenya, mungkin sedikit agak beririsan dengan nilai-nilai hablum minan nas, tapi kan menjadi persoalan pada saat komunis itu juga menggiring persoalan kapitalisme dalam pergerakannya. Karena perseteruan kapitalisme Cina dan kapitalisme Amerika menggerogoti negara Republik Indonesia dengan ideologi yang berbeda. Itu yang pertama yang ingin saya pertanyakan. Yang kedua adalah perserikatan kita ini sejauh mana memberikan pengkaderan sebenarnya terhadap nilai-nilai nasionalisme, pemahaman terhadap konstitusi dan dasar negara. Kita harus, Muhammadiyah ini sudah harus mengambil peran penting, momentum-momentum ini harus diambil agar supaya masif ini segera dilakukan semacam pengkaderan-pengkaderan yang orientasinya dalam rangka untuk pemberian materi tentang pemahaman konstitusi yang benar dan pemahaman terhadap ideologi Pancasila yang benar. Apalagi kita ketahui bersama di industri 4.0 seperti ini, di dalam kehidupan perkembangan globalisasi seperti ini, maka ada dua pilihan, skeptisme terhadap perkembangan komunisme dan kapitalisme sendiri, atau bagaimana mengalahkan mereka dalam persaingan pengaruh dan ideologi mereka, atau yang sering dikenal dengan nama Ghazul Fikr. Jadi apakah perang pemikiran itu harus kita menangkan, atau kita sibuk hanya menangkal pergerakan mereka di saat kita juga tidak memiliki kekuasaan untuk membuat regulasi menangkal semuanya. Nah, itu gambaran dua pertanyaan saya yang saya butuh pencerahan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Riansyah. Beliau ini anggota DPR, mantan Ketua Cabang Muhammadiyah Sanggulirang. Beliau sangat semangat sekali, mudah-mudahan diberikan kesehatan terus beliau. Ada dua pertanyaan tadi Pak Haji Haiban dari Mas Yakub, beliau hanya sharing saja. Yang kedua dari Pak Agus Riansyah, ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu persoalan perbandingan bahaya PKI dan kapitalisme. Kemudian yang kedua, sejauh mana perserikatan dalam mengkader, yaitu di dalam nilai nasionalisme, ideologi Pancasila, dan konstitualisme. Saya kira dipersilakan Pak Haji Haiban untuk langsung Pak Yakub ada pertanyaan juga tadi itu Pak. Baik ya. Yang pertama sama dengan Bang Agus. Iya. Jadi saya rangkum saja ya, jadi satu aja ya. Jadi sebenarnya antara kapitalisme dengan komunisme itu sebenarnya satu aja dia. Ya, pandangannya itu materialisme, ya, keduniaan. Jadi termasuk manusia ini materi. Jadi suatu saat nanti akan hilang dengan sendirinya. Kalau sudah habis masanya ya kita mati. Sebenarnya kan begitu. Ya. Jadi pandangannya itulah pandangan keduniaan, tidak pernah mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama kedua-duanya ini. Sebenarnya itu, dan munculnya memang dari orang-orang Yahudi. Ya. Oleh sebab itu maka Cina yang komunis pun sekarang juga menjadi negara kapitalis. Ya. Sekarang menjadi negara kapitalis. Itu satu. Nah, sekarang bagaimana sikap Muhammadiyah dan bagaimana kaderisasi Muhammadiyah? Berbicara tentang kaderisasi, ada dua macam. Jadi kaderisasi yang formal, ada yang non formal. Nah, yang formal ini bisa diberikan masukan-masukan dengan kurikulum dan silabusnya. Yang non formal ini yang mesti kita bicarakan bersama. Jadi isi daripada kaderisasi memang untuk sekarang itu perlu kita tekankan pada pertama penguatan akidah, yang kedua kesadaran bernegara. Ya, ini mesti lebih ditekankan ya. Kewaspadaan
Nah, ini lebih ditekankan lagi. Ya. Nah, jadi untuk kaderisasi ini materi-materi yang perlu kita kita evaluasi. Ya. Untuk menghadapi ini kita tidak perlu pesimis, kita tidak perlu kecil hati, ya. Ada firman Allah, wa aitul lahum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna atullahakum, ya. Kerahkan segala daya kemampuannya untuk menghadapi musuh Allah dan musuhmu. Kita tahu komunis ya musuh Allah dan musuh kita. Kapitalis juga musuh Allah, musuh kita. Kerahkan segala kekuatan. Sekarang apa yang kita miliki? Ketika kita memiliki kekuatan pemikiran, ya melalui pemikiran, wazul fikri. Ketika kita mempunyai kekuatan di kekuasaan, ya mengelola kekuasaan. Jadi jangan sampai kita merasa wah sekarang kita tidak memiliki kekuasaan. Ya. Kita ingat bagaimana dulu Khomeini, ya. Dia seorang ulama, ya dianggapnya tidak punya kekuatan, ternyata luar biasa, ya. Dulu di luar kekuasaan. Nah, jadi kita jangan sampai kita merasa sekarang kita lemah, kekuasaan tidak ada, ekonomi kita juga kalah, kita pantang mundur. Dari dulu kita melawan Belanda juga secara ekonomi juga kalah, ya, kalah segala-galanya. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita berjuang selama 400 tahun, bukan 300 tahun kita, mulai 1514 umat Islam itu berjuang menghadapi bangsa Eropa ini. 1514 yang dipimpin oleh seorang panglima dari kerajaan Demak Bintoro, ya, dengan ulama dari Kudus, ya, walaupun kalah, tapi pantang menyerah terus saja, generasi terus melawan terus, akhirnya bisa memproklamasikan. Nah sekarang juga kita begitu, jangan kita lemah, ayo kita semangat, ya, kita semangat dengan segala kekuatan yang kita miliki. Apa kekuatan Muhammadiyah? Kita manfaatkan kekuatan Muhammadiyah, ya. Saya kira demikian, ya. Dan mohon maaf untuk malam ini waktunya barangkali tidak ada lagi kita ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute. Jam 9:30 ya, beliau perlu istirahat. Barangkali intinya kita terus harus waspada tentang kebangkitan PKI. Ya, waspada untuk diri kita pribadi, waspada berjamaah dengan perserikatan kita bersama-sama menjaga agar tidak bangkit kembali PKI. Kemudian kita juga waspada lebih luas lagi untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu. Terima kasih banyak pada Pak Haiban. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, agar senantiasa bisa membimbing kita, memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Saya kira itu. Saya pribadi sebagai pembawa acara, apabila ada salah khilaf dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minal fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iban, terima kasih Pak Mujahid. Sama-sama Pak Ahmad Suparno. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.